Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi dengan Gamin di sini. Tak lupa saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Hari-hari ini kita diperdengarkan dengan the new normal. Presiden kita mengatakan kita siap-siap untuk menghadapi the new normal. Bagaimanapun sebenarnya kehidupan itu akan terus berjalan. Meskipun ada wabah COVID-19 ini pun, mungkin saja wabah ini terjadi karena keseimbangan alam sudah tidak ada. Sehingga dengan adanya virus COVID-19 menyebar ini, kemudian akan memaksa terjadi keseimbangan yang baru. Memang benar, manusia ini adalah pemimpin di muka bumi ini. Namun untuk dapat memimpin alam semesta ini pun, manusia perlu belajar dari alam. Dan kemudian juga perlu bersahabat dengan alam. Artinya manusia yang harus menyesuaikan diri dengan kondisi alam. Hanya yang bisa menyesuaikan dirilah yang kemudian bisa eksis, bisa bersama-sama, bisa hidup berdampingan dengan alam dan makhluk seisinya. Presiden kita Joko Widodo telah menyatakan bahwa the new normal, tatanan kehidupan baru sudah pasti akan mengalami perubahan dengan adanya COVID-19 ini. Pada dunia bisnis dan ekonomi sebenarnya ini mengacu pada kondisi keuangan pasca krisis ekonomi 2007-2008 dan resesi global 2008-2012. Meskipun demikian, untuk menerapkan the new normal itu perlu mengingat beberapa catatan yang oleh Direktur WHO Dr. Hans Henry. Itu ada beberapa catatan bahwa dipastikan transmisi COVID-19 ini telah terkendali. Kemudian kesehatan masyarakat dan sistem kesehatannya telah mampu untuk mendukungnya, bisa mengurangi risiko dan mencegahnya secara ketat. Selain itu, masyarakat perlu ikut terlibat dan berperan aktif dalam melaksanakan the new normal ini. Tentu transisi ini akan dilakukan secara bertahap dan diawali dengan persiapan-persiapannya. Bagaimana sebenarnya persiapan dan peran media suara khususnya, terutama lagi pada lembaga pelatihan dalam menghadapi the new normal ini. Media suara adalah pengajar bagi aparatur negara yang mempunyai tugas utama untuk didaktik, mendidik, mengajar, dan melatih. Selain itu ada tugas inti yang lain, mengikuti pendidikan dan pelatihan, kemudian melaksanakan evaluasi dan pengembangan diklat, kemudian melakukan pengembangan profesi, dan melaksanakan kegiatan penunjang yang lainnya. Dalam melakukan pendidikan dan pelatihan, di dalam beberapa bulan terakhir ini, pada saat masa lockdown dan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, pelatihan-pelatihan kami ikuti secara online. Ada salah satu pelatihan yang kami ikuti adalah calon pengajar untuk pelatihan kepemimpinan pengawas dan pelatihan kepemimpinan administrasi PKP dan PKA yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara, dilakukan secara full daring. Ini kegiatan untuk meningkatkan kapasitas. Bagaimana dengan kegiatan evaluasi dan pengembangan diklat? Untuk melaksanakan pelatihan-pelatihan di era pandemi COVID-19 ini, mau tidak mau kami menyesuaikan diri dengan melaksanakan secara daring. Oleh karena itu, desain pelatihannya harus dirubah. Jadi kurikulum dan silabusnya dibuat untuk menyesuaikan kondisi yang ada. Jadi metode pelatihannya, jumlah jam pelajarannya, dan kemudian bahan-bahan pelatihannya juga disiapkan untuk kondisi secara daring. Koordinasi rapat dengan berbagai pihak, user dan dalam pihak terkait juga dilakukan secara daring melalui rapat menggunakan online system. Bagaimana kemudian pada saat tataran pelaksanaan dikjartehnya, mendidik, mengajar, melatihnya. Di sana ada persiapan materinya, persiapan buat bahan tayangnya, persiapan untuk lembar tugasnya, persiapan untuk evaluasinya. Itu hampir sebagian besar dilakukan secara daring, dilakukan di rumah masing-masing pada saat menerapkan work from home. Yang sudah dilakukan juga sudah ada pembelajaran pelatihan pendampingan perhutanan sosial pasca izin yang telah melatih lebih dari 1.500 orang pada 2 gelombang di beberapa waktu lalu, itu dilakukan secara online. Ternyata para peserta yang dari pinggiran hutan pemegang izin perhutanan sosial itu dikhawatirkan tidak bisa, ternyata bisa mengikutinya dengan enjoy. Banyak sekali para pihak yang ikut terlibat, baik sebagai tutor, sebagai support system dari berbagai lembaga pemerintah, kemudian pemerhati, lembaga non pemerintah, kemudian
tokoh-tokoh masyarakat dan perguruan tinggi, lembaga penelitian yang ikut terlibat menjadi tutor di pelatihan pendampingan perhutanan sosial ini. Namun itu semua bisa terselenggara tidak lepas dari peran aktor di balik layar yang bisa menjalankan learning management systemnya. Materi-materi yang sudah kami siapkan akan diupload di learning management system yang kemudian bisa diakses oleh peserta dan juga oleh tutor atau narasumber. Itu dalam pelaksanaan kegiatan Dikjarte-nya. Kemudian bagaimana dengan kegiatan pengembangan profesi? Pengembangan profesi dengan adanya kegiatan yang tidak banyak bergerak ini justru mendapat angin segar, karena pengembangan profesi terutama di dalam kegiatan menulis karya tulis baik non buku maupun buku itu adalah kegiatan sebenarnya kegiatan duduk dan berinteraksi dengan laptop dan berinteraksi dengan referensi, baik referensi di perpustakaan maupun referensi di perpustakaan digital yang bisa diakses dengan sistem internet. Tentu the new normal, kegiatan pengembangan profesi harusnya lebih banyak karya yang ditelurkannya. Selain itu kegiatan penunjang, kami para wideiswara selama beberapa waktu terakhir ini banyak sekali mengikuti kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kapasitas, baik melalui pelatihan atau melalui seminar atau workshop yang dilakukan secara daring. Kami lakukan di berbagai tempat, berbagai topik dan banyak sekali. Itu adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas melalui kegiatan penunjang. Hikmah dari adanya COVID-19 ini dan kemudian kita menyongsong the new normal, pembelajarannya adalah COVID-19 ini mengajak kita belajar dan bersahabat dengan alam, dan kemudian kita menyesuaikan diri dengan alam. Yang kedua adalah banyak cerita pembelajaran yang menarik, tapi ini adalah menjadi unik dan dengan saling mendukung berbagai pihak, maka akhirnya mendapatkan hasil yang baik. Jadi networking dan jalinan saling dukung menjadi hal yang baik. Kemudian dengan the new normal, hal-hal baru, baik metode, sistem, materi maupun sistem pembiayaan yang baru, mau tidak mau harus kita terima dan kita sesuaikan untuk bisa kita mengikutinya. Yang terakhir, dengan new normal nanti jelas wideiswara dan sistem pelatihan khususnya di lembaga diklat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maupun pelatihan aparatur secara umum, kami menyatakan siap untuk menyongsong the new normal. Itu yang perlu kami sampaikan, bahwa kesiapan kami sebagai wideiswara untuk menyongsong the new normal. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.